Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadia Rista, MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis, kami dari kelompok 4 ingin menyelesaikan tugas UAS kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu Reza Fahlevi, Naufal Hakim Diwiwangga, Ulfah Nabila, Aliatul Jamalia yaitu saya sendiri, dan Budi Hermawan. Saya Reza Fahlevi, mahasiswa semester 1 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya ingin membahas tentang pembangunan ekonomi pedesaan dan kualitas SDM, upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi desa, dan koperasi sebagai wadah ekonomi pedesaan. Yang pertama A. Pembangunan ekonomi pedesaan dan kualitas SDM. Pembangunan pedesaan adalah suatu perbaikan yang terjadi secara menyeluruh terhadap kondisi di kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan. Pembangunan pedesaan dilakukan sebagai usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi yang secara bersamaan meningkatkan distribusi pendapatan di antara penduduk desa. Pengertian menurut Dehaene 1982. Ada beberapa pendapat yang dipaparkan oleh para ahli tentang pengertian dari kualitas sumber daya manusia, diantaranya adalah yang pertama, menurut Swikitjo Notoatmojo dalam bukunya berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia. Beliau mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut dua aspek, yaitu aspek fisik, yaitu kualitas fisik, dan aspek non-fisik, kualitas non-fisik, yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan. Menurut beliau, untuk meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan non-fisik dapat diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan. Upaya inilah yang disebut dengan pengembangan sumber daya manusia. Ya, B. Menurut pendapat dari M. Dawam Praharjo dalam bukunya yang berjudul Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud kualitas sumber daya manusia adalah kualitas sumber daya manusia itu tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalaman atau kematangannya dan sikapnya, serta nilai-nilainya yang dimiliki. Dan beliau juga mengatakan bahwa aspek biologi juga memiliki peran dan arti penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembahasan kedua yaitu upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi desa. Meningkatkan pembangunan infrastruktur meningkatkan salah satu faktor penting yang menghambat perkembangan ekonomi di desa, yaitu infrastruktur. Maka langkah pertama adalah pembangunan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur dibutuhkan masyarakat desa untuk melakukan pergerakan barang dan jasa. Hingga saat ini pemerintah masih melanjutkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Hal ini juga diharapkan dapat memikat investor untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah pedesaan. Memajukan potensi desa, riset tertentu dibutuhkan untuk mencari potensi tiap-tiap desa. Setelah mengetahui potensi desa, maka selanjutnya adalah mengembangkannya serta memaksimalkan potensi tersebut. Tiap desa memiliki potensinya masing-masing. Misalnya saja potensi wisata alam atau objek wisata, kerajinan tangan hasil bumi seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran. Pemerintah dalam hal ini juga berperan mengawasi dan memberikan fasilitas serta dana yang digunakan untuk mengembangkan potensi tersebut. Masyarakat desa juga diharapkan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan potensi tersebut, sehingga terwujud meningkatkan ekonomi pada masyarakat desa. Mengembangkan sumber daya manusia SDM sebagai perilaku ekonomi menjadi faktor penting yang harus dibangun juga selain infrastruktur, pelatihan-pelatihan,
Pengetahuan terutama tentang teknologi serta motivasi penting diberikan kepada masyarakat desa agar mampu mendukung perkembangan dan percepatan ekonomi desa. Memanfaatkan teknologi dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi, maka permasalahannya sudah tidak dapat dihindari lagi. Mau tak mau, teknologi menjadi faktor penting di segala bidang, terutama bidang ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi, maka masyarakat desa semakin mudah mengakses informasi maupun menjalankan roda perekonomian. Teknologi yang dimaksud tak hanya internet, namun juga termasuk proses produksi, pengolahan bahan baku, dan sebagainya. Melakukan proses yang berkelanjutan, hal ini termasuk juga perencanaan jangka panjang dan program pembangunan berkelanjutan. Memunculkan inovasi-inovasi juga bisa menjadi salah satu yang dapat dioptimalkan. Agar eksistensi ini tetap terjaga, tentu saja dibutuhkan pengawasan dan bantuan dari pemerintah, misalnya dengan menyalurkan dana untuk menambahkan investor yang tujuannya mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat. Ya, pembahasan ketiga yang C, yaitu koperasi sebagai wadah ekonomi pedesaan. Koperasi unit desa dapat juga dikatakan sebagai wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Berikut adalah beberapa peran koperasi dalam perekonomian yang kamu harus ketahui, yaitu mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Contohnya, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah. Meningkatkan pendapatan anggota. Kalau kamu menjadi anggota koperasi, kamu bisa mendapatkan sisa hasil usaha atau disingkat SHU yang diperoleh koperasi, sehingga kamu mendapatkan keuntungan. Hal ini karena semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota itu. Mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi di Indonesia diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan. Karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Ini berarti peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan peroleh penghasilan yang tinggi. Kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan sebagai alat pengerjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya. Turut mencerdaskan bangsa, usaha koperasi bukan hanya kegiatan di bidang material atau jasa saja loh, tapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan, membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangkan oleh pemerintah perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memperdayakan koperasi, berarti juga bisa memperdayakan masyarakat yang ada, yang pada akhirnya akan mampu memperdayakan perekonomian nasional. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Pembangunan ekonomi pedesaan. Pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia harus dilakukan dengan cara yang menyeluruh dan harus pula berpihak pada rakyat. Untuk mewujudkannya dibutuhkan rangkaian kebijakan strategis serta ekonomi yang sistematis. Berbagai kebijakan yang dilakukan harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan mampu mendorong produktivitas rakyat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan jalan pemberdayaan dan pengembangan adalah langkah efektif untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sekaligus dapat memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Untuk pelaksanaannya dibutuhkan dukungan pemerintah yang cukup besar. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUD Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang kini menganut sistem desentralisasi birokrasi. Pengertian dan manfaat CSR. 1.
Pengertian Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu mekanisme perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan sebuah perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial di bidang hukum. Secara sederhana, Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan suatu konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial serta lingkungan sekitar, di mana perusahaan itu berdiri seperti melaksanakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menjaga lingkungan sekitar, membangun fasilitas umum, memberikan beasiswa pada anak yang kurang mampu, dan memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat banyak pada umumnya dan masyarakat sekitar perusahaan pada khususnya. 2. Manfaat Corporate Social Responsibility atau CSR. A. Social license to operate atau izin sosial untuk beroperasi. B. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. C. Melebarkan akses sumber daya. D. Melebarkan akses menuju market. E. Memproduksi biaya. F. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. G. Memperbaiki hubungan. H. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. I. Peluang mendapatkan penghargaan. Kategori perusahaan menurut implementasi CSR. Menurut Sukmadi 2010-136 terkait dengan praktik CSR, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok hitam, kelompok merah, kelompok biru, kelompok hijau. Kategori perusahaan menurut implementasi CSR. Peringkat hijau, perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi jantung dan inti bisnisnya. CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tapi kebutuhan yang merupakan modal sosial. Biru, perusahaan yang menilai praktik CSR akan memberi dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi bukan biaya. Perusahaan peringkat hitam yang memulai menerapkan CSR karena CSR masih dipandang sebagai komponen biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan. Kegiatannya hitam, kegiatan integratif, mengutamakan kepentingan bisnis, tidak peduli aspek sosial di sekelilingnya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi CSR. Nah, menurut Frances Ovalus Foundation dalam Sukmadi pada tahun 2010 nomor 138, ada 5 hal yang dapat mempengaruhi CSR. Yang pertama yaitu menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia. Yang kedua ada environment yang berbicara tentang lingkungan. Yang ketiga ada good corporate governance atau prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang keempat ada social cohesion, yaitu dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, yang kelima ada economic strength atau pemberdayaan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi. Nah, jadi kesimpulannya dari kelima faktor yang dapat mempengaruhi implementasi CSR itu adalah komitmen pemimpin perusahaan, ukuran dan kematangan perusahaan, serta regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Sukmadi pada tahun 2010 nomor 138. Baik, selanjutnya kita akan membicarakan tentang keadaan CSR di Indonesia. Nah, perkembangan pelaksanaan CSR di Indonesia ditandai sudah banyak perusahaan mengimplementasikan CSR perusahaan, semakin banyak menerapkan CSR baik dalam bentuk amal atau bisa disebut quality maupun pemberdayaan empowerment. Setidaknya bisa dilihat dari gencarnya publikasi berkait dengan implementasi CSR di media cetak dan elektronik. Perkembangan CSR di Indonesia dapat dilihat dari beragam upaya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan CSR di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang bersangkutan. Nah, beberapa provinsi dimaksud antara lain Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. Dan selama ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengandalkan sumber pendanaan konvensional, yaitu pendapatan asli daerah atau bisa disebut PAD, dan dana perimbangan. Ada implementasi dan aplikasi CSR. Ada beberapa bentuk implementasi CSR, yaitu yang pertama ada konsumen dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan, tidak berbahaya. Nah, yang kedua ada karyawan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Nah, yang ketiga ada komunitas dan lingkungan dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup. Yang keempat ada kesehatan dan keamanan dalam
dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor. Yang selanjutnya ada tentang aplikasi. Sistem pelaporan online CSR adalah sistem pelaporan berbasis online, sistem yang akan digunakan oleh perusahaan, BUMN, dan BUMD untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility atau bisa disebut dengan CSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliatul Jamaliyah, NIM 1872250012, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pasar tunggal ASEAN dan posisi Indonesia dalam perdagangan dan investasi ASEAN. Pasar tunggal ASEAN. Pengertian dan dasar hukum pasar tunggal. Pasar tunggal merupakan adanya pasar bersama dalam suatu kawasan yang mana aturan dan kebijakannya dibentuk bersama. Ekspor, impor pun dilakukan bersama-sama, sehingga tidak lagi kepada masing-masing negara dalam proses perdagangan internasional ini. Dalam pasar tunggal, ini semua arus barang, manusia, jasa, dan modal bebas bergerak di antara kawasan ini tanpa ada protek. Namun, untuk mencapai tahapan ini tidak dengan mudah. Suatu regionalisme harus sudah benar-benar kokoh dan kuat, serta masing-masing negara harus rela mengorbankan sedikit kedaulatannya dan harus kompak dalam menjalankannya. Pasar tunggal ASEAN yang bakal berjalan dengan pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015 jangan dipandang sebagai ancaman, tetapi hendaknya dimanfaatkan sebagai peluang dan peningkatkan akses pasar. Tantangan dan peluang Indonesia menghadapi pasar tunggal ASEAN. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN yaitu MEA. Ini nantinya memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Pasar tunggal dan komunitas ASEAN yang akan dimulai akhir tahun 2015 memberikan peluang pasar lebih besar bagi Indonesia, karena terdapat 360 juta penduduk kawasan regional tersebut. Namun, justru tantangan paling besar yang dihadapi Indonesia dalam memasuki pasar tunggal ASEAN adalah sektor ekonomi. Sebab, selama ini pengusaha Indonesia sudah nyaman dengan pasar dalam negeri yang sudah besar. Pasar tunggal yang akan diterapkan akhir tahun 2015 ini bertujuan meningkatkan daya saing, serta menarik modal investasi di negara-negara anggota ASEAN. Penanaman modal asing di negara-negara ASEAN dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan. Secara umum, ada 5 elemen dasar MEA, yakni pesaing bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja. Peran ASEAN dalam menghadapi pasar tunggal pada bidang jasa usaha menengah. 1. ASEAN Regional Forum atau ARF. Forum ini dimaksud untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan di Asia Pasifik. 2. ASEAN mempelopori perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. 3. Mengenai masalah-masalah yang dialami Asia Timur, ASEAN tidak mengambil adil besar karena tuduhan melakukan urusan regional mereka. 4. Kerjasama ekonomi atas dasar saing menguntungkan. 5. Mengancam kebijakan dan praktik pemisahan. 6. Mendukung sepenuhnya terhadap prinsip hak asasi manusia. 7. Menyelesaikan perbedaan dan persengketaan dengan damai. Posisi Indonesia dalam perdagangan dan investasi ASEAN. 1. Sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT pertama, selain sebagai salah satu penggagas, Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pertama.
Saat itu, KTT ASEAN pertama sukses diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. 2. Turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia yang mengacu politik bebas aktif. Bebas yang dimaksud berarti Indonesia tidak memihak blok manapun. Sedangkan aktif berarti Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. 3. Membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. Peran Indonesia selanjutnya juga tampak dari pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Gagasan ini bertujuan dalam menanggulangi tindak kejahatan atau kriminal serta kekerasan yang terjadi di kawasan ASEAN. Tidak hanya mencakup lingkup militer, isu keamanan lain seperti terorisme, separatisme, perampokan, dan kejahatan lintas negara yang bertentangan dengan hukum internasional juga masuk pantauan dalam komunitas keamanan ini. 4. Mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentu memiliki fokus tersendiri pada isu di sekitar sektor maritim. Untuk itu, Indonesia pun turut mendorong berbagai kerjasama keamanan di sektor tersebut. Isu yang menjadi faktor kala itu memang meliputi beberapa kasus yang marak terjadi, seperti penanggulangan isu ilegal, unreported dan unregulated fishing atau IUUF. 5. Memastikan sentralisme ASEAN. Selain sebagai penggagas, Indonesia juga berperan dalam memastikan sentralitas atau kesatuan ASEAN itu sendiri. Wujud dan peran tersebut terlihat saat Indonesia ikut memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the maintenance of peace, security, and stability in the regional pada Juli 2016 lalu. 6. Turut serta pada isu pekerjaan migran di ASEAN. Ketika isu pekerjaan migran mencuat, Indonesia pun tutur meyakinkan tersepakatinya Vientiane Declaration on Transmission from Informal Employment to Formal Employment toward Decent Work Promotion secara khusus. Deklarasi ini menggarisbesarkan pada bentuk dan upaya untuk menghapus diskriminasi di lingkungan kerja serta memberikan jaminan pelindungan khususnya bagi para pekerja yang berbasis di sektor formal. Daya saing dan kinerja Indonesia. Peringkat daya saing infrastruktur Indonesia masih tertinggi di kawasan Asia Tenggara dalam Global Competitive Index GCI 2019 yang dirilis World Economic Forum. Skor daya saing Indonesia berada di level 67,7 poin dari skala 0 sampai 100. Capaian tersebut membuat Indonesia berada di peringkat 72 dari 141 negara yang disurvei dan urutan kelima di kawasan ASEAN.
Dampak liberalisasi. Implementasi liberalisme perdagangan global sebagai hasil kesepakatan pertanian WTO 1994 dituduh memberikan manfaat lebih bagi negara maju daripada negara berkembang. Fenomena krisis ekonomi dan pelaksanaan proses otonomi juga dianggap sangat berpengaruh untuk menciptakan dinamisme perdagangan luar negeri produk pertanian Indonesia. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa secara agregat peran kelompok komoditas pertanian menurun baik dalam surplus kontribusi perdagangan luar negeri Indonesia maupun pertumbuhannya selama periode liberalisme perdagangan global. Peluang dan tantangan berdasarkan ASEAN Economic Blueprint MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota di dalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep metanasional dalam partai suplai makanan dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesepakatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan. Contohnya, untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik. Tantangan-tantangan yang muncul dari berlakunya pasar bebas ASEAN muncul dari berbagai bidang seperti perdagangan barang atau jasa, investasi, ketenaga kerjaan, dan UMKM. Di bidang perdagangan dan UMKM, setiap konsumen pasti menginginkan produk terbaik dengan harga yang terjangkau. Hal ini perlu diwaspadai jika produk-produk impor yang berdatangan memiliki kualitas lebih baik dibanding produk dalam negeri. Efek besar yang ditimbulkan adalah defisit neraca perdagangan.